Wah, aku kalau suka sama orang, kalau punya someone special, menurut aku sangat bucin ya. Sejauh apa? Sejauh ratusan kilometer yang kutempuh sendirian sih. Hmm, panggil ya. Kalau panggil Nadia sih, tapi mungkin karena sekarang banyak orang yang tahu aku sejak aku dikenal dengan nama Bernadia, jadi mungkin banyak yang kayak bingung jadi Bernadia. Padahal dipanggil di rumah Nadia. Nadia, Yaya, Yoyo. Gak tahu apa ya plus minusnya. Kata orang sih lebih emosional ya, lebih kayak perasa gitu ya. Mungkin itu menurut aku itu plusnya. Kalau aku tidak seperasa itu, aku nggak bisa menulis lagu-lagu yang sangat menggunakan perasaan gitu. Emang aku suka nyanyi, terus coba-coba gitu. Coba-cobalah semuanya dicobain. Terus pertama banget aku bisa lolos ke tahap yang audisi yang udah masuk TV gitu, itu baru The Voice Kids itu. Audisi lokal, jadi ceritanya aku audisi sendiri kan satu bilik-bilik gitu kan, terus satu masuk terus nggak lolos ke tahap video booth, itu berarti udah fix nggak akan dipanggil kan, nggak lolos. Terus baru audisi kedua aku audisi sama kakak, kita audisinya duet. Nah baru itu kita lolos ke video booth, tunggu di telepon. Nah ternyata yang ditelepon cuma aku doang. Kenapa nggak dilanjutin? Karena kakak aku nggak mau menjadikan nyanyi sebagai pekerjaan gitu loh. Maunya itu fokus di pendidikan kalau dia sih. Dia rasa ini tuh sekedar hobi aja gitu. Aku selalu menginginkan ini, tapi kayak tidak tahu kalau akan terjadi secepat ini gitu loh. Aku pada dasarnya aku sangat suka bermimpi, dan dari kecil aku suka kayak dari kelas 2 SMP aku bahkan kayak sangat sedetail itu aku menuliskan. Aku nggak dengerin guru ngajar, aku gambar-gambar kayak aku ingin suatu saat aku mulai dengan aku menjadi penyanyi yang punya showcase yang didatangi oleh 100 orang, terus di dalam sebuah hall kecil gitu, terus aku nyanyi sambil duduk, dan itu kayak terrealisasinya aku nggak nyangka secepat itu. Terrealisasinya tahun lalu waktu aku showcase bertamu, dan jadi ngira atau enggak aku sudah membayangkannya aku ingin seperti ini, tapi nggak nyangka kalau secepat ini, dan menurut aku ini lebih baik daripada yang aku inginkan gitu. Jadi pertamanya itu dulu aku waktu sama kakak yang duo Ya. itu cukup banyak label yang nawarin untuk masuk duo gitu kan, dan beberapa label maunya ya aku dan kakak itu kan, dan kayak kita nerusin aja yang udah jalan. Nah tapi kakakku tuh kayak kalau suatu saat aku nggak mau lanjutin gimana ya, terus kita sempat kayak diskusi sama label-labelnya, mau nggak kalau nanti suatu saat Nadia boleh nggak kalau Nadia sendiri gitu, dan yang lainnya tuh semua tuh pada bilang oh boleh, tapi nanti kita sekarang mau ngerjain yang pasti-pasti aja dulu gitu kan. So aku kayak wah, jadinya aku seperti melihat sebenarnya nggak salah, tapi aku melihatnya jadinya kayak oh iya sih, mereka wajar kalau nggak mau mengambil resiko ya. Nah tapi suatu saat aku bilang papaku, aku ingin masuk sebuah label ini, satu label ini kita approach, tapi kita nggak dapat fit. Dihubungin cuman tiba-tiba ngilang orangnya. Nggak lama ternyata orangnya masuk ke Juni Records. Terus dia nawarin kayak mau nggak duo itu masuk ke Juni Records. Habis itu papa aku bilang, tapi Selinnya udah nggak mau, Nadianya doang yang mau berkarir gitu. Terus akhirnya Juni, oh nggak apa-apa gitu kalau Nadia doang. Jadi bangun dari nol bareng-bareng gitu. Jadi itu adalah album yang sebuah perjalanan kayak fase-fase umum yang dialami orang-orang yang putus cinta, kata aku ya. Dia dalam sebuah hubungan yang udah mau berakhir sampai akhirnya dia bisa merelakan semuanya. Menurut aku semuanya itu dirangkum di album itu. Jadi album itu adalah sebuah perjalanan gitu. Di album itu ada 3 fase ya? Ya. Apa aja tuh? Fase yang pertama itu fase heartbreak, fase masih dalam hubungannya tapi dia udah capek gitu. Yang kedua fase dimana dia meragukan dirinya sendiri. Maksudnya hubungannya udah berakhir tapi kayaknya masih bisa deh
diperjuangkan, masih bisa deh dimulai kembali gitu. Dan yang fase ketiga adalah fase dimana dia kayak, oh ternyata semua itu terjadi ada alasannya gitu. Wah, aku kalau suka sama orang, kalau punya someone special, menurut aku sangat bucin ya. Sejauh apa? Sejauh ratusan kilometer yang ku tempuh sendirian sih. Beneran. Tapi kalau aku kayak suka sama orang atau sayang sama orang, aku akan I am willing to do apapun itu untuk kayak apa ya? Nunjukin kalau aku tuh sesayang itu. Kalau di EP, kalau dari yang aku maksud ya, penulisan EP adalah kumpulan lagu-lagu yang benar patah hati, tapi nggak semuanya patah hati kok. Ada yang kayak masih kayak bertanya-tanya. Nah, kalau sadar semua lagu di EP itu isinya pertanyaan. Jadi seperti semua lagunya, each one of them, semuanya bentuknya pertanyaan. Sedangkan di album udah nggak bertanya-tanya lagi, kayak oh ini kayak dia udah yakin sama perasaannya, dia udah yakin kalau ini salah gitu, kayak gitu. Jadi bedanya adalah di EP ini fase dia masih menerka-nerka, masih belum jelas, dan jawabannya semua ada di album gitu. Tulis lagu. Kenapa tuh? Apa ya? Kenapa lebih nyaman? Lebih nyaman sih kayak yang aku sadari adalah orang tuh nggak terlalu, sebagai penulis lagu ya, orang tuh nggak terlalu kayak nggak seheboh itu loh spotlight orang-orang gitu loh. Biasa aja, jadi pressure, ekspektasi orang ke penulis lagu tuh nggak terlalu tinggi gitu menurut aku ya. Dan kita nggak perlu berhadapan dengan banyak orang secara langsung. Kadang-kadang menyenangkan itu, tapi menurut aku kadang-kadang itu apa ya, overwhelming gitu loh, membuatku kewalahan. Kadang-kadang kan kita takut, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di panggung gitu. Tapi kalau penulis lagu kan ya udah, kamu di balik layar, kamu nggak perlu bertatapan dengan banyak orang secara langsung. Dan kadang-kadang kan orang nonton itu tatapannya itu intimidating gitu loh, jadi malah nggak sih pengen pulang gitu. Wah, mereka adalah dua orang yang benar-benar berbeda. Jadi kalau Petra itu lebih kayak gini. Misalnya, Nadia, kamu coba deh kayak gini. Terus aku bilang, enggak deh Kak Petra, kayaknya nggak nyaman, kayaknya nggak bisa. Terus misalnya Petra tuh jawabnya selalu kayak, oh ya udah, lakukan senyamanmu, nggak apa-apa gitu. Kalau Randy, Nat coba deh kayak gini. Nggak bisa. Terus dia bilang, bisa. Nggak bisa Mas Randy, udah aku coba nggak bisa. Bisa, ayolah coba. Tapi kamu nggak merasa tertekan nggak tapi? Sama Randy? Ya. Enggak, dia yang tertekan. Beneran. Karena kalau aku udah tunjukin aku udah nggak bisa, ini aku beneran nggak bisa. Akhirnya aku bilang, kayaknya lebih bagus kalau Mas Randy aja deh yang ngambil bagian ini. Akhirnya dia yang ngambil. Dia selalu marah-marah kalau sama aku. Aku selalu bilang aku ingin sama 3 orang. Jadi aku punya 3 musisi favorit aku di Indonesia. Itu Aden Halif, Bila Indrajaya, dan Tulus. Tapi kayaknya kalau Tulus agak nggak mungkin. Semuanya bisa lagi. Oh iya. Semoga ya. Kan kalau bisa bermimpi nih, berandai-andai ya 3 itu. Hal baik seperti fakta bahwa ternyata hal-hal yang tidak jadi terjadi itu malah yang memberikanku ketenangan sekarang gitu loh. Kayak hal-hal yang ternyata tidak ditakdirkan untukku, malah yang sekarang ternyata membuatku tenang gitu. Oh ternyata aku baru bisa lihat sekarang bahwa memang semua yang pergi, memang semua yang terjadi itu ada alasannya gitu. Wah, aku ya bersyukur sekali lah ada orang-orang yang sangat baik yang mendukungku selalu. Tapi nggak nyangka juga sih, maksudnya lintas genre, lintas kayak entah kenapa yang denger cukup beragam ya, dari segi umur dan dari segi kalangan. Jadi kayak aku nggak tahu harus merespon apa. Terima kasih aja sih. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Terima kasih semuanya. Lizzie McAlpine sih. Kenapa? Wah, dia idolaku banget. Dia banyak aku jadikan referensi sih. Kalau dulu aku kan kurang bisa menjelaskan aku maunya apa ke produser. Aku selalu bilang, pokoknya
aku ingin musikku nanti adalah gambaran-gambaran dari musik yang sering kudengarkan, yaitu musiknya Lizzy McAlpine. Iya. Lokal, Niki lokal nggak? Ini lokal. Niki Tulus itu sih, Niki sama Tulus. Lagu apa sih Mas Pet ini judulnya? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Apa? Andaikan kau datang kembali ya? Iya. Kalau gitu deh. Mamaku kalau karaoke selalu lagu itu. Jadinya, ya jadi aku suka lagu itu. Nonton karaoke ya. Jadi pengen jadi penulis naskah sih aku. Naskah. Kenapa gitu? Atau aku pengen jadi produser TV show. Kamu sering nonton apa emang? Aku suka banget lihat kayak variety show-nya Korea gitu loh. Dan menurut aku seru, jadi kayak pengen deh bikin kayak gitu. Lagu-lagu yang menurut aku bisa membuat orang merasa bahwa mereka nggak sendirian gitu loh. Dan seberat apapun yang mereka alami, pasti ada titik di mana one day kamu akan lihat ke belakang dan mensyukuri semua yang terjadi gitu.